Halo, Assalamualaikum. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Infal Syafani, salah satu dosen pengampu IF 2130. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang representasi informasi pada komputer. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang overview dari kuliah organisasi dan arsitektur komputer yang memberikan pandangan apa-apa saja yang akan kalian pelajari dan dapatkan dalam kuliah ini. Jika kalian benar-benar menguasai materi-materi yang ada di kuliah ini, maka diharapkan kalian dapat, yang pertama adalah kemampuan praktikal untuk menghindari kesalahan-kesalahan numerikal pada komputer dan bagaimana merepresentasikan angka atau data di dalam sistem komputer. Selain itu, yang kedua adalah kemampuan mengoptimisasi kode kalian, dalam hal ini kode C, menggunakan trik-trik untuk memaksimalkan dari desain sistem prosesor dan memori yang ada. Dan yang ketiga adalah kalian dapat memahami dari implementasi compiler, dalam hal ini bahasa mesin, dalam sebuah prosedur atau software kalian dalam bentuk kode assembly. Dan masih banyak lagi topik-topik yang lain seperti cache, memori, interface, dan lain sebagainya. Dan pada 2 minggu ke depan ini, kita akan membahas tentang representasi informasi, dan pada segmen ini saya akan membahas tentang bit and byte. Seperti yang kita ketahui, hidup kita sebagai programmer biasanya dimulai dengan membuat program Hello World yang kita buat pada editor dan kita simpan sebagai file hello.c. Source program ini berbentuk deretan bit dengan nilai 0 atau 1 yang diorganisasikan dalam 8 bit yang kita sebut dengan bytes. Setiap bytes merepresentasikan karakter teks dalam program. Hampir semua sistem komputer merepresentasikan karakter teks dengan menggunakan standar ASCII, di mana kepanjangan dari ASCII adalah American Standard Code for Information Interchange. Source code ini akan dikompil menjadi bahasa assembly dalam bentuk file.s dan oleh assembler akan diubah menjadi sebuah objek dalam bentuk binary. Dan yang terakhir, linker akan menghubungkan objek tersebut sehingga dapat dieksekusi. Nah, jadi basic dari representasi pada mesin adalah biner, di mana setiap bit dapat bernilai 0 ataupun 1. Dengan memproses data dalam bit, kita dapat menentukan instruksi pada sistem komputer dengan baik. Dan yang kedua adalah untuk merepresentasikan dan memanipulasi angka, set, string, dan lain-lain. Berikut adalah alasan kenapa menggunakan bit. Pada dasarnya, berkaitan dengan transistor, yaitu elemen terkecil dari elektronik yang dapat merepresentasikan 0 dan 1 dengan menggunakan switching. Berikut ilustrasinya. Mungkin kalian telah mengetahui bahwa transistor memiliki 3 gate, yaitu gate source, gate drain, dan gate di mana biasanya gate source itu terhubung dengan VDD dan gate drain terhubung dengan ground. Di sini kita memiliki output dengan mengaktifasi atau memberikan tegangan pada gate drain, gate pada NOT gate, maka kita dapat membuka jalur arus dari source ke drain. Dan jika kita tidak memberikan tegangan atau memberikan ground pada
not gate, maka akan terjadi cut off atau aliran dari arus dari source ke drain akan tertutup. Nah, inilah yang akan menyebabkan output ketika gate kita berikan nilai 1 atau diberikan nilai 1 pada contohnya, maka output akan terhubung, maka outputnya akan 0. Sedangkan jika gate terhubung pada ground, maka outputnya kita akan mendapatkan output adalah VDD, yaitu 1. Itu adalah basic dari transistor yang merupakan alasan utama kenapa bits. Lalu yang alasan turunannya adalah karena bits mudah disimpan dengan memori bistable sebagai contoh RAM, dan yang kedua adalah lebih reliable atau tahan dan mudah untuk ditransmisikan atau dikirimkan. Nah, gambar di bawah ini merupakan contoh sinyal biner yang direpresentasikan dengan perbedaan voltase. Ya, bisa saja ini sebagai output dari transistor, yaitu dari 0 hingga 3,3 volt. Nah, keberadaan transistor ini tidak hanya dapat membentuk sinyal 0 atau 1, tapi dapat juga membentuk sebagai rangkaian logik, ya, logik dengan mengkombinasikan gerbang logika yang pada akhirnya akan membentuk gerbang-gerbang logika primitif seperti AND, OR, atau XOR, dan lain-lain yang akan kita pelajari di materi selanjutnya. Pada slide ini, saya akan membahas konversi desimal, biner, dan heksa. Materi ini adalah fundamental bagi bidang kita, yaitu Computer Science and Electrical Engineering. Saya harap kalian dapat memahaminya dengan baik. Oke guys, kita langsung saja mengkonversikan bilangan 123 ke dalam bentuk binary-nya. Saya akan membahas dengan menggunakan dua cara. Silakan kalian pilih cara yang paling kalian nyaman. Yang pertama adalah dengan menggunakan penjumlahan 2 pangkat n, di mana n adalah jumlah bit dari bilangan binernya. Berikut adalah rumus dari konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Bilangan desimal dapat dibentuk dari penjumlahan dari indeks ke 0 ke indeks n-1 dari setiap digit vektor di posisi i dikalikan 2 pangkat i, di mana i adalah indeks dan n adalah jumlah bitnya. Sebagai contoh, misalkan kita punya bilangan biner 11, itu bisa kita representasikan dengan x0, di mana x0 adalah 1,
dikali 2 pangkat 0 ditambah X1 yaitu 1 dikali 2 pangkat indeksnya yaitu 1. Maka kita dapatkan 1 ditambah 2. Itu adalah contoh sederhana. Nah, mari kita konversi 123 ke bilangan desimal. Untuk referensi, maka akan saya tuliskan 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 4, 2 pangkat 3. Nah, di sini kita sudah mendapatkan representasi bilangan desimal ke biner, di mana 2 pangkat 7 adalah dapat merepresentasikan bilangan 128 yang lebih besar daripada 123. Sekarang 123 itu bisa dibentuk oleh penjumlahan 2 pangkat yang di sebelah kiri ini. Maka saya akan membuat tempat di setiap bitnya. Ini bit ke 6, 5, 4, 3, 6, 6. Nah, 123 itu bisa kita representasikan dengan baik. Di sini kita dapat merepresentasikan 123 dengan bilangan yang lebih kecil daripada 2 pangkat 7, yaitu 2 pangkat 6, 2 pangkat 6, di mana 64, ditambah sisa dari 123 dikurang 64, yaitu 59. Selanjutnya, 59 kita dapat representasikan dengan bilangan 32. Maaf, yaitu 2 pangkat 5, ditambah sisa dari 59 dikurang 23, yaitu 27. Dan begitu seterusnya. (27) yaitu kita bisa representasikan dengan 16, 2 pangkat 4, ditambah 11. Dan 11 kita representasikan dengan 8 tambah 3. Selanjutnya, 3 ini adalah lebih kecil daripada 4. Jadi kita tidak dapat merepresentasikan 3 dengan 4. Maka kita akan skip dan mengambil 2.
yaitu 2 pangkat 1 ditambah 1. Dan yang terakhir adalah 2 pangkat 0, yaitu 1. Nah, di sini, di setiap indeks, kita dapat mengisi representasi binernya, yaitu 2 pangkat 0, ada di sini, lalu 2 pangkat 1, lalu 2 pangkat 2 tidak ada di sini, maka kita akan skip, atau kita isikan 0, lalu 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, dan 2 pangkat 6. Maka pada akhirnya kita mendapatkan nilai biner 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Nah, ini adalah representasi biner dari 123. Kalian bisa coba sendiri untuk representasi biner yang mengandung fraksional. Sebagai contoh 1,2, maka ini membutuhkan bilangan 2 pangkat minus ya. Sebagai contoh 2 pangkat minus 1, 0,5, 2 pangkat minus 2, 0,25. Nah, ini bilangan tersebut dapat dibentuk dari fraksional atau 2 pangkat minus. Yang biasanya bilangan fraksional itu akan berulang ya. Jika seperti ini sudah terlihat pengulangan 2 kali, maka kita dapat menuliskan tanda kurung siku yang artinya terus-menerus pengulangan akan terjadi di representasi fraksional tersebut. Adapun untuk yang bilangan penting, yaitu 1 koma dikali 10 pangkat atau 2 pangkat, kalian tinggal menghitung berapa bit yang digeser. Sebagai contoh, ini 123, itu ada 7 bit, maka 1,2 bit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali pergeserannya. Jadi ini 2 pangkat 6 ya, bukan 2 pangkat 7. Itu adalah cara pertama untuk mengkonversi desimal ke biner. Oke guys, kali ini adalah cara kedua mengkonversi dari desimal ke biner, yang namanya adalah dengan menggunakan shift right. Sebenarnya seperti ini ya. Intinya adalah kita membagi bilangan desimal yang akan kita konversikan ke biner dengan 2. Dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena bilangan tersebut akan kita geser satu persatu, dan sisanya atau apabila bilangan tersebut ganjil, maka pada saat itu akan kita rekap nilai binernya ya. Langsung saja ke contoh, misalkan bilangan 123. Di sini saya akan tuliskan sisa atau ganjil 123 dibagi 2, maka kita akan mendapatkan 61, di mana menyisakan atau bilangan tersebut adalah ganjil. 123 dibagi 2, 61, di mana 2 kali 61 adalah 122. Lalu akan dibagi 2 lagi, sama. Maka akan menghasilkan 30, di mana ada sisa 1. Bagi 2 lagi. 30 bagi 2, 15. Di mana tidak ada sisa, yaitu 0. Bagi 2 lagi. Yaitu 7. Bagi 2 lagi.
di sini ada sisa 1, di sini ada sisa 1, yaitu 3. Lalu dibagi 2 lagi, yaitu 1, dan ada sisa 1. Nah, ini kita sudah langsung dapat representasi biner. Dan jangan lupa, hasil terakhir, yaitu 1 di paling bawah, harus direkap ya. Jadi ini yang harus direkap. Kita merekapnya yaitu dari bawah ke atas ya. Yang paling bawah adalah most significant bit. Jadi hasilnya adalah 1 1 1 1 0 1 1. Sama ya seperti yang dicantumkan. Intinya adalah yang seperti saya katakan adalah kita menggeser bit satu persatu dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan kita merekap bit yang tergeser tersebut, yang paling belakang. Nah, mungkin kalian bisa coba untuk yang fraksional. Yang fraksional ini tidak bisa langsung kalian bagi 2. Tentunya kalian harus menentukan dulu berapa bit di belakang koma. Ditentukan dulu, baru dikalikan dengan bilangan tersebut. Misalkan 3 bit di belakang koma. 3 bit di belakang koma berarti hanya 3 yang akan kita ambil, maka bilangan ini akan kita kalikan 2 pangkat 3. Jadi 8 kan. Nah, setelah dikalikan, kita buang fraksionalnya, lalu kita pakai cara yang ini. Lalu kalian akan mendapatkan nilai binernya dengan menempatkan titik pada apabila kalian mengalihkan 3 kali, maka kalian harus mengembalikan titik fraksionalnya ke 3 bit ke depan. Seperti itu. Nah, itu adalah konversi dari desimal ke biner. Sedangkan untuk heksa, dari biner ke heksa, itu jauh lebih mudah karena heksa merupakan representasi dari 2 pangkat 4 biner. Jadi biner itu ada 2 nilai, sedangkan heksa itu ada 16. Jadi intinya adalah kita menggabungkan setiap 4 bit dari belakang menjadi satu nilai heksa. Sebagai contoh ini 4 bit dari belakang, yaitu ada 1011 dan ada 111, dan di sini ada 0 ya. Jadi 4 bit ini kita gabungkan, yaitu nilai ini adalah nilai 11 dan nilai ini adalah nilai 7. Ya, seperti kita ketahui heksa ya, representasi heksa, A itu sama dengan 10 desimal, B itu 11 desimal, C itu 12, D itu 13, E itu 14, dan F itu 15. Ya, ada 16 nilai. Sedangkan untuk bilangan ini adalah 11, yaitu B, dan bilangan ini adalah 3, yaitu F. Maka kita dapatkan nilai heksanya adalah ini. Sekian penjelasan dari konversi desimal biner ke heksa, semoga kalian mengerti. Nah, untuk selanjutnya, kita mengenal nilai byte ya. Byte itu berarti adalah 8 bit. Ya, jadi 1 byte adalah 8 bit. Nah, kita pakai byte untuk merepresentasikan word di dalam sebuah mesin. Word itu adalah sebuah satu kata atau satu package yang
biasanya mesin tersebut memproses sebuah kata tersebut dalam sejumlah word gitu. Nah, ini seperti yang sebelumnya sudah dibahas, binary, desimal, dan hexa, di mana binary terdiri atas 2 nilai, desimal 10 nilai sampai 0 sampai 9, lalu hexa 0 sampai F. Ya. Jadi nilai byte itu dalam binary bisa bernilai dari 0 semua hingga 111, 11111. Sedangkan desimalnya, ya tentunya nilai desimal, nilai yang biasa kita kenal, yaitu dari nilai 0 hingga 255. Dan nilai hexadesimalnya adalah nilai 00 dan hingga FF. Ini representasinya seperti ini ya. 14 kali F dan 14 kali F. Ini binary itu hexadesimal. Jadi representasi dengan base 16 hexadesimal, ada 16 angka gitu. Lalu menggunakan karakter 0 sampai 9 dan A sampai F. Di dalam C kita menuliskan bilangan hexadesimal dengan awalan 0x ya. 0x bilangan kecil atau besar sama saja. Seperti itu. Nah, itu adalah byte. Ini merupakan representasi data di tiap mesin. Ini adalah tipe data di dalam C. Ada char, sort, integer, dan sebagainya. Dan ini adalah mesinnya ya. Mesinnya. Ini mesinnya. Dan ini adalah tipenya. Dan kita bisa lihat char di sini direpresentasikan dengan 8 bit atau 1 byte ya. Ini byte. Short dan integer sama. Sedangkan long untuk 64 bit bisa hingga 64 bit. Panjangnya 64 bit ya ini ya. 8 kali 8 ya. Dan juga bisa kita lihat di long double sangat besar ya jumlah bit yang dialokasikan sebuah mesin ya. Mesin 64 bit. Ini mesin Intel dengan 32 bit. Sangat besar ya, yaitu 10 ya, 10 byte. 10 byte itu hingga 80 bit ya. Sangat besar ya, yang double ya. Dan itu biasanya dialokasikan khusus ya, data manajemen ya. Dan ini ada dua perbedaan tergantung dari mesinnya ya. Apakah mesin dan compilernya ya, tergantung dari mesin dan compilernya. Tapi biasanya adalah long double adalah 10 ya. 10 byte. Ini adalah akhir segmen pertama. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, salam sehat selalu. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.